keusilan lo atau keisengan lo aja tuh yang orang juga ngapain gitu kan. Ya intinya semua yang gue suka gue mau itu bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Agak ada sosialnya juga lo ya. Gak juga. Balik lagi di DPP Domi Punya Podcast. Terima kasih ya teman-teman yang sudah follow dan juga subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan juga ada di Instagram yaitu mature.idn. Ada juga kita di Thread dan juga ada di TikTok. Yang belum, segeralah subscribe dan follow karena itu bagian dari supaya kita lebih senang, lebih juga semangat untuk menggali informasi dari kolega-kolega. Dan juga pastinya supaya ini berkesinambungan terus berlanjut. Gak usah panjang lebar lagi. Hari ini gue kedatangan kolega yang sebenarnya ini udah pernah gue cobain kayak nawarin gitu ya. Tapi karena jadwalnya full dan ini spesial banget. Karena memang ini cocok untuk obrolan kita. Istimewa sekali. Karena dia background yang sangat unik ya pastinya. Siapa lagi kalau bukan Windy Setiadi. Terima kasih hadir di sini. Bang. Gila, akhirnya ada di sini. Gua udah ngontak berapa kali kan gua sama lo. Ayo gitu. Mungkin lo harus melihat gua. Lo gak kasih gue tanggal soalnya. Gue udah ngasih bilang ayo minggu depan. Gue sampai bilang gua ngikutin jadwal lu. Ya, tapi emang teman-teman kalau tahu sosok si Windy Setiadi ini itu adalah bagian dari foundernya si Classic House. Detailnya seperti apa nanti kita bahas ya. Boleh. Classic House-nya. Mungkin sebelum kita ke arah Classic House itu, gue sih sebenarnya mau tanyanya kan kemarin gue coba nyari-nyari tahu nih kayak beberapa informasi ya pastinya di sosial media dan juga di Google pastinya dan juga pasti AI. Windy Setiadi ini dulu memang dari awal tuh suka ya soal misalnya ya klasik, makanya sekolah di Berkeley itu S1 ya. Tapi di Berkeley gue gak belajar klasik. Oh gitu. Nah coba uniknya gini, kita ngambil ke belakang lagi. Kenapa sih lo menseriuskan di musik klasik ini? Karena gue suka. Ya masa gitu doang anjir. Ya kayak gitu doang. Tapi dari family sesimpel gimana? Itu. Family bagaimana? Kayak lo nyuruh gak sih? Kayak ini potensi nih buat lo gitu ada gak? Enggak. Dari keluarga yang memang musisi gak sih lo? Enggak juga? Enggak. Jadi emang dari atas dasar apa? Gue suka aja. Lu kenapa memilih di Berkeley itu? Pengen sekolah musik, terus gue iseng aja nge-apply satu kampus diterima, oh ya udah masuk. Jadi nggak ada plan, gitu, nggak plan ada. Ya. Ini karena dia cukup lumayan bonafit lo sekolah musik lo di era ya sampai sekarang mungkin kan? Ya gue gambling aja kayak apply zaman dulu kan apply belum online kayak sekarang kan, pakai agent gitu, terus kirim-kirim dokumen, terus nunggu. Terus diterima ya udah berangkat. Dulu tuh lebih direct ke kampusnya kan? Iya. Jadi gue nggak ada agent. Gue lulus SMA 2003. Oke. Bayangkan lo belum online kayak sekarang gitu. Belum populer kayak LPDP dan teman-temannya itu ya. Jadi bener-bener yang direct ke kampusnya. Dan lo sekali direct langsung diterima. Iya untungnya. Jadi gue bahkan gak ada opsi 2, opsi 3 gue gak ada. Kayak diterima yaudah malas udah ambil aja lah. Tapi kenapa memilih di luar waktu itu? Orang tua gue sih nawarin mau kuliah di mana gitu kayak mungkin kayak biar ini anak jauh-jauh kali ya biar lu pergi aja gitu loh kayaknya sih. Karena kan kalau di era kita di Indonesia nih di Pulau Jawa ada SMM, sekolah menengah tuh dari SMA udah diarahin, terus dari SMM ini nanti di musik klasik isi itu ada tuh. Mungkin karena kakak gue tiga-tiganya dikirim keluar, jadi mungkin biar adil kali ya dia juga deh gue kirim yang jauh sekalian gitu kali ya. Tapi ternyata sampai lo diterima di Berkeley tidak memilih klasik juga ternyata? Gak ada jurusannya. Jurusan gue ini music production and engineering. Jadi kayak gue lebih ke belajar produce sama engineering project gitu. Jadi jauh dari kata klasiknya ya? Lebih ke produce semua ya? Klasik tuh kayak hanya hobi gue aja. Kebetulan gue suka genre itu. Oke. Jadi selama di sana berkoneksi banyak tuh ya, berjejaring gitu-gitu. Kenal deh sama musisi lain juga. Karena sempat bekerja kan waktu itu kan? Gue abis lulus dari Berkeley gue pindah ke New York kerja bentar, abis itu gue ambil S2, abis itu gue pulang. S2-nya di NYU. Ngambil? Music technology. Gila nih orang sangar. Kurang kerjaan bang. Kurang kerjaan bang. Berarti S1-nya di Berkeley ngambil musik production.
ya Lalu ya engineering lah. engineering ya, lalu S2-nya S2-nya di sama mirip-mirip juga. oh, anjir, oke. Dan semuanya lancar aja ya? Lu cuma sekali daftar keterima? Iya, yang daftar S2 juga gitu. Gue diajak temen gue. Kayak Anjir. iseng yuk apply S2 yuk. Semudah itu Udah ya? gitu gue diterima, temen gue nih balik. Kurang ajar. Oh, sama Loh, orang Indo? orang Indo Oh, ya. oke. Akhirnya Oke. gue ya udahlah udah diterima, ya udahlah iseng ngambil lah kan. Visa gue juga visa ini kan O1, jadi gue nggak bisa ngambil full time kan. Jadi kayak gue iseng-iseng aja ngambil gitu, santai. Di situ tapi akhirnya lu apa? Lebih bertemu musisi juga atau lu ada ide apa tuh? Di S2 itu kan lebih berkembang kan? S2 gue tuh banyakan apa ya, lebih berat di programming gitu sih kuliahnya. Oh gitu. Berarti berapa tahun beres? Gue setahun terus gue cabut. Artinya lulus kan? Enggak, Oh enggak. gue balik ke Jakarta Oh jadi lu sebelum masa-masa visa gue habis bahkan. Sayang sih artis visa Oh, gue. enggak, jadi artinya lu sudah masuk Udah masuk. dan lo sudah Terus kayaknya, menjalankan. kayaknya gue bukan programmer nih, kayaknya gue salah ngambil jurusan sih kayaknya. Di tengah jalan lu baru Tengah ada. jalan iya, tapi kayaknya gue nyesel sih sekarang. Aduh harusnya gue selesain ya waktu itu ya. Oh gitu. Jadi bisa dibilang hanya setahun lalu cabut balik ke Indonesia, ke Iya, Jakarta. setahun itu tuh gue ngambilnya per semester tuh sedikit-sedikit kan, karena visa gue tuh gue nggak boleh ambil full. Oke. Kayak udahlah gue balik aja, gue pengen kerja di Indo. Oke, tapi yang membuat lo balik dan lo ya Pengen udah deh. kerja di Indo sebelum gue ketuaan. Oh, di usia berapa sih lo balik itu? 2011 tuh berarti gue 26. Oke, lu berpikir kayak gue harus balik nih, udah fase yang kayak agak biar nggak lebih tua deh umur Enggak, gue. sebenarnya gue balik pengen nyoba sih kayak gimana ya kerja di Indo. Kalau gue mau balik lagi kan bisa, tapi gue nggak balik-balik sampai sekarang. Lalu targetnya emang di bidang apa sih yang lo pingin waktu itu di Indo? Waktu itu gue pulang jadi sound engineer dulu, di freelance. freelance, bukan lo menargetkan di kantor ini, oke, nggak ada lo waktu itu. Oh, jaringan lo selama waktu S1 di US itu di sini nggak terlalu Jaringan gue nggak ada orang membantu? Indo lah. Nggak ada orang Indo lah di kampus gue, jarang. Karena musik itu sendiri ya. Ada sih, cuman angkatan gue tuh nggak banyak orang Indonya. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak sih. Jadi lo waktu S1 itu tidak memakai jaringan untuk kayak bikin project apa kerjaan, nggak terlalu kepake tuh ya? Nggak. Gue pindah ke New York ya gue cari-cari sendiri. Maksudnya gue ya udah. Nah, kalau kita ngomongin karena lo juga tadi kan sudah mention ada Classic House tadi. Itu kan kita mau masuk nih. Waktu di era lo balik 2011, balik ke Indonesia, Jakarta ya pastinya. Itu bekerja tuh di freelancer yang kayak sifatnya musik production dan engineer itulah ya. Berapa lama lo di dunia perindustrian Sebenarnya sampai Jakarta? sekarang sih. Oh masih? Masih. Oke, artinya sampai sekarang ini tetap lo tekunin ya? Ya kalau ada gue ambil. Dan apa aja boleh dijabarin gak sih yang kayak lo spesifikasi biasa mengerjakan apa? Mungkin kalau teman-teman tahu kan bisa jadi ada kolaborasi sama lo. Apa ya, gue bikin musik buat fashion show, buat brand pernah. Atau gue kayak megang live soundnya siapa, Java Jazz gue sering. Boleh sebut brand gak sih? Boleh, jadi nggak, maksudnya event-event karena kayak gitu. bisa jadi ini yang lo jabarin teman-teman jadi pingin tahu. Oh ini man behind gitu. Yang selama ini kan lo sebenarnya man behind Nggak, kan? tapi kan gue dibawa sama musisinya. Oh, kayak karena misalnya waktu gue sempat googling lah di YouTube gitu, lo sempat sama Niji juga era giring tuh ada tuh yang lo. Enggak, itu gue cuman diajak aja kayak kita mau bikin konten nih di net, lu Iya, mau nggak main lagu, 2 lagu? Iya, Itu dua gue lagu gue kalau banyak salah. juga bantuin temen-temen lah, kayak beberapa musisi lokal gue bantu juga ngisi-ngisi rekaman mereka gitu. Karena memang lo lebih ke individu ya, si sosok Widi Stediani ini ya. Oke. Jadi sampai sekarang lo masih bekerja, dia maksudnya di musik production, engineer dan lain-lain gitu ya. Iya, kadang-kadang gue main musik juga kalau kepepet. Tapi yang kalau kita ngomong soal kerjaan atau bidang yang emang lo mengkuasai banget tuh apa sih? Oh, gue sekarang lebih fokus di music kontraktor sih. Jadi kalau ada yang butuh musisi untuk apapun itu, untuk event, untuk rekaman. Nah, bisa jadi kan kalau orang dengar ini bisa tahu. Ya, spesifikasi. kita underground. Jadi kalau orang ya, kalau misalnya ngetik nama Ya TTA. yang tahu-tahu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau di skena musik ya, mau itu undergroundnya yang kayak apapun lah jenisnya, sebut aja Windy pasti tahu ya.
Enggak sih. Ya, Kan YTTA. rendah tapi. Kan Enggak, YTTA. tapi lumayan sih gue kalau misalnya di skena mana pasti ada lah. Oh iya ini ada karena lu lumayan inilah bergaulnya lumayan sana sini lah. Enggak juga, saya ansos. Iya. Mm-mm. Dia rendah nih orangnya. Ansos saya di rumah aja. Jadi lu sampai hari ini ya masih gitu ya kan. Terus tadi lu mention soal classic house ini artinya lu membuat sebuah apa nih movement atau kolektif atau apa sih? Movement apa ya? Kolektif dari profesional musicians kayak gue. Ya pokoknya awalnya itu gue bikin party di rumah. Iseng kebetulan yang teman-teman gue pada bawa instrumen masing-masing. Di rumah lo ini memang selalu jadi aktivitas untuk orang. Iya. Oke. Kan sekte. Oke, terus. Ya udah gue bikin pas 2019 kumpul-kumpul, terus gue upload aja iseng di Instagram gue yang gue private itu, tiba-tiba orang penasaran kayak ini apa sih, ini acara apa sih, kok seru. Akhirnya gue iseng sama beberapa kolega gue, rekan-rekan gue punya ide kita coba bikin di luar yuk. Soalnya kalau ada orang yang gue nggak terlalu kenal kan gue nggak mau dong undang-undang ke rumah gue kan. Iya. Agak intimate ya rumah ya. Artinya yang teman-teman aja ya. Okay. Lumayan tuh kayak gue bikin 2 kali yang datang 30-an. Oke. Ternyata responnya bagus. Ternyata orang seru juga ya. Ini apaan sih? Ini acara apa sih? Akhirnya gue ya udah iseng bikin di luar. Gue bikin resital 2 kali habis itu pandemi. Oke. Tapi selama pandemi ya gue belaga gila aja sih bikin juga. Oke. Jadi kalau kita ngomongin sejarahnya si classic house itu benar-benar nggak sengaja. Oke. Justru bukan niatan lo anjir nih kayaknya ada momen yang menarik untuk gue ngangkat soal klasik. Enggak gitu ternyata. Enggak, karena emang gue suka. Kebetulan circle gue ada beberapa circle gue yang kayak emang musisi klasik, mereka pengajar, profesional musicians juga ada. Iseng aja gue kumpulin di rumah gitu. Ternyata jadi sebuah movement yang dinamai classic house itu. Iya, itu pun namanya tadinya bukan itu. Oh, awalnya apa? Sebenarnya itu nama gue yang memaksakan karena gue kan berempat nih. Tadinya tuh pas kita lagi meeting namanya apa ya, terus kayak beberapa co-founder gue bilang namanya ini aja Classic House kayak elah orang Indo lu suruh tulis baca kayak gitu yang ada salah nanti. Gue bilang udah Classic House aja. Itu kebetulan gue baru pulang dari Frankfurt, terus gue inget itu ada acara after party di tempat namanya Literatur House. Kayak kayaknya lucu ya kalau gue bikin Classic House. Udah gitu IG-nya masih available. Oke. S-nya 2 tuh inget banget. Iya. Classic House. Dan itu kayaknya orang gak mungkin salah baca karena ya as it is aja. Yeah. Akhirnya karena gue diktator, akhirnya semua yaudah deh Classic House aja deh gitu. Udah deh gue ngikut ke ini aja gitu ya. Iya, soalnya kan gue ini arogan kan. Kayak ya udah pokoknya harus gue. Tapi lumayan jadi dihafal gampang sih. Iya, daripada bahasa Belanda itu udah nulisnya susah, nyebutnya juga kemungkinan besar salah ya kan. Iya. Oh, jadi dari mungkin bisa dibilang ketidaksengajaan, akhirnya ada teman-teman juga relate di situ bareng, jadilah si Classic House ini. Iya, sebenarnya karena gue suka denger musik klasik, gue pengen orang lain juga experience hal yang sama. Persis. Jadi kayak gue juga mau berbagi ya soal berbagi. Oke. Nah, sampai sekarang ini udah berapa tahun tuh berarti ya total? Gue mulai 2020 Januari, berarti udah mau 5 tahun. 5 tahun lah. Jadi itu yang lo bilang udah mau 6 tahun sih. Ya karena dari 2020. Iya. Karena kita bentar lagi udah next years ya. Oke. Artinya berjalannya waktu udah cukup lama ternyata ya. Lumayan ya. Dan itu kalau gue lihat sekarang jadi lumayan Instagramnya juga aktif, main di sana main di sini. Artinya kalian membuat ini untuk bagaimana sebenarnya tujuannya? Sebenarnya buat iseng sih. Gue kan sebenarnya non profit ya. Gue juga gak punya patron. Gue kayak ya kalau gue lagi mau bikin gue bikin, kalau enggak gitu sebenarnya. Tapi kan lo juga harus menghargai para musisi yang lo undang dong. Itu enggak, justru mereka nunggu gue. Oh, oke. Kan mereka gue hire lepasan. Jadi musisi gue yang selalu Classic House tuh ABC enggak gitu ya? Enggak, jadi musisi gue tuh kemarin sempat gue bikin daftarnya tuh ada kayak 50 sekian. Gue rotasi aja. Jadi setiap ada event butuhnya konsep apa ya gue gilir aja. Paham. Jadi sesuai kebutuhan dan lo juga bekerja sama dengan event-event lain. Iya, kadang-kadang gue bikin acara sendiri, kadang-kadang kita main di acara orang. Oke, bedanya apa ketika lo membuat sendiri
dan bekerja sama dengan brand atau Kalau acara kalau lain? kalau buat sendiri kita jual tiket, kalau acara orang kita dibayar gitu Oh, itu sih. paling bedanya di situ. Harus ini gali lubang tutup lubang. Jadi acara orang uangnya gue pakai buat bikin event gue gitu. Oke, jadi lo mencoba mencari pendanaan untuk yang si acara Classic House Present sendiri ini dengan cara dia brand-brand atau acara-acara Gue lain. nggak pernah kerja sama brand sih, lebih ke event sih. Oh, oke. Kayak gue oke. terlalu ansos dan mager sih, gue nggak tahu juga gimana cara jualan. Tapi brand pernah melirik, Classic House coba dong kita brand gitu, ada gak sih? Nggak, belum ya? Enggak sih kayaknya, atau gue nggak ngecek ya. Gue kebetulan gue juga ngurusin sosmed sendiri kan, kayak apa gue nggak ngecek ya, kayaknya enggak sih. Jadi lu lumayan mandirinya adalah lu megang akun, lo Gue berpikir running sendiri, iya, lo bikin kadang-kadang gue Oh. manggung, kadang-kadang gue bikin programnya, kadang-kadang gue cuman mucikari aja, kadang-kadang gue jadi usher pernah, jadi engineer, penerima tamu, apa aja lah. Lu tidak membuat satu tim yang bakal ini paten di Classic House ini orangnya gitu? Tim manajemen, Iya. kayaknya ribet ya. Oh, oke. Ini buat lo sih ribet ya, versi lo ribet, jadi mendingan Yang lo take over gampang-gampang sendiri. aja. Gue nggak pernah jualan juga. Kalau bikin event ya udah gue taruh di IG story gitu. Anjir. Lumayan agak cukup ini ya, nggak terlalu Cukup underground Iya. sih sebetulnya ya. Oh gitu. Tapi sebenarnya kan kalau gua cari tahu si Classic House ini dibuat untuk mungkin mempopulerkan ya kali ya. Ya Klasik. apa ya istilahnya, mendemokratisasi musik klasik lah, supaya orang bisa menikmati dengan mudah gitu. Jadi lu nggak usah ke concert hall, nggak usah pakai baju proper, duduk manis gitu, kayak lu santai aja gitu. Jadi benar-benar semua kalangan bisa menikmati. Ideal begitu Eh, kalau tap- bisa. Tapi ternyata sampai hari ini yang tadi lo udah bilang sampai 5 tahunan lebih, hampir 6 tahun, bagaimana lo merunning atau menjalankanlah si program Classic House ini, respon orang gimana? Respon orang sih oke-oke aja ya, karena gue bikin programnya tuh yang nggak terlalu berat, terus juga durasinya nggak panjang. Jadi orang-orang awam seperti gue kan hitungannya awam ya, maksudnya gue nggak belajar musik klasik yang serius kayak teman-teman gue gitu. Kayak gue sendiri kalau denger konser yang durasinya 3,5 jam gue capek. Jadi kayak gue untuk memperkenalkan itu ke orang awam, mungkin approach-nya jangan yang terlalu deep dulu gitu. Jadi Kayak lu ada bikin yang santai-santai aja, yang kayak sejam beres gitu. jadi lo punya strategi di setiap acara, lihat juga marketnya, audiensnya gitu ya? Iya, dan kebanyakan gue Oh, suka dapat masukan, ini pas nih durasinya sejam nih, oke nih, nggak lebih nggak kurang. oke. Terbaru main di mana kemarin? Minggu lalu kita baru main di acara ini sih, YLBH. Acara apa Mmm. sih, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oh, kalian main. Ya, Durasi sejaman. itu kurang sih. Malah kurang. Jadi kalau kita diundang main di acara orang, kita ngikutin durasi mereka. Oke. Kayak bulan depan ada main cuma 10 menit gitu, kayak udahlah. 10 menit bisa? Iya bisa. Klasik itu kan lama Pernah ya? gue main 2 lagu, pernah 3 lagu pernah. Oh, jadi si apa ya, pakem-pakem dari Nggak konteks ada kalau di gue tidak sih. dipakai. Ya Enggak. artinya lo sedikit kontemporer lah ya, merubah Iya. si semua. Oke. Kadang-kadang kita cuman bisa nggak main di opening acara kita atau di closingnya, kayak gitu-gitu aja. Oke. Padahal formasinya udah bener-bener yang kayak formasi klasik banget gitu ya, kayak Enggak juga, enggak gue juga? formatnya kan format kecil karena gue males Yes. ribet. Oke. Kecuali kalau ada yang minta banyak baru gue provide. Tapi kalau gue sendiri harus keluarin konsep, gue sih nggak mau yang terlalu Muluk-muluk ribet ya. ya. Soalnya semakin sedikit musisinya, semakin mereka bisa terlihat. Lebih menonjol ya. Iya, karena kalau musisi gue main di orkes kan mereka nggak kelihatan jago. Persis. Karena kan tahu sendiri ya orkestra. Oke. Gue tuh sebenarnya pengen jual mereka juga. As Kayak a individu. Iya. Oke, jadi makanya dari beberapa acara ini lo ngambil per individu biar dia ditonjolkan lah ya. Betul. Oke. Selain gak ribet itu juga. Oke. Ya kalau rame sih agak gimana gitu ya. Males gue ngurusnya, kayak Waktu ngatur cuma jadwal. sejam ya kan? Enggak, lagian ngatur jadwal mereka juga sulit. Karena musisi orkes itu rata-rata udah punya jadwal setahun ke depan gitu loh. Udah di-book sama orkes ini, orkes itu. Dan lo gak bisa tuh mengganggu jadwal itu kan? Bisa kalau gue booking duluan. Oh iya. Karena ya itu dia, mereka udah terbiasa dengan timeline jelas. Kalau acara gigs lo kadang kan ya
Dadakan ya kan? Iya, kadang bisa nggak besok main gitu. pernah Tapi kayak lu gitu. selalu mengiyakan biasanya atau ada nggak Enggak sih? juga, kalau ini itunya nggak cocok ya enggak. Boleh nggak lo kasih tahu yang mungkin selama ini lo pernah terjadi yang lo Mhm. tolak tuh karena apa? Lebih karena mungkin konsepnya nggak masuk. Apa yang pernah lo ingat yang kayak anjir nih kok dia nanya ke gua padahal gua nggak terlalu Iya, apa kayak gue contoh? pernah ditawarin kayak, "Lu mau nggak reguler di restoran ini?" Sebenarnya restorannya tuh cocok sih secara dekor tuh. Itali. Bukan, Oh, sebenarnya gue nggak mau nyebut brand, oh, tapi oke. secara look tuh cocok banget kalau musik klasik ditampilkan di situ. Tapi kayak Yes. tiba-tiba orang marketingnya bilang, "Bisa nggak bawain lagu pop? Bisa nggak pakai penyanyi?" Gue bilang, "Udah lalu jangan ngatur gue dah. Lu kalau mau gue udah ikutin gue gitu loh. Jangan ngatur gue gitu loh." Oke. Oh dia kayak gitu. Kayaknya tuh bukan itu, Yes. kayaknya jangan gue deh Iya, kalau iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Kayak bisa nggak bawain top 40? Ya Oh. sebenarnya bisa sih, tapi kayak gitu loh. Kalau ngatur-ngatur gue. Kok jadi gitu. ngatur Oke. gue gitu loh. Itu yang poin lo nggak terlalu kliknya di situ. Sebenarnya bisa sih, tapi waktu itu gue enggak aja. Oke, I Sebenarnya see. kita pernah juga membawain lagu non klasik, tapi formatnya klasik tuh beberapa kali sering juga sih. I see. Jadi ada request yang menurut lo kayak males. Tapi itu waktu itu requestnya tuh karena mereka spesifik minta penyanyi. Terus apa bedanya gue sama band reguler yang lain? Justru gue maunya instrumental gitu loh. Yes, kontemporer nih gitu loh. Iya, nggak kontemporer juga sih. Tapi maksud gue justru mau konsepnya instrumental. Kalau gue pakai penyanyi sama aja dong kayak tempat-tempat lain di sebelah-sebelahnya gitu loh. Iya. Mungkin juga yang undang lo belum memahami si konsep lo. Betul. Oke. Jadi kayak lo kok nyamain gue sama yang lain. Jadi gak ada spesifikasinya nih kita ya gitu. Paham. Ada gak lain dari itu ada gak yang lo mungkin menolak tuh karena apa gitu? Selain tadi kan karena mungkin request. Karena budget sih biasanya. Iya. Emang lumayan tinggi ya ternyata. Boleh gak sih dikasih tahu? Enggak, musisi gue kan profesional. Jadi maksudnya jangan mentang-mentang kita komunitas terus orang kayak lu komunitas kan gratis mau gak? Ya kalau emang acaranya gue tahu tidak mempunyai sponsor ya gue bantu. Tapi kalau gue tahu itu ada brand gede atau acara yang spesialis dari kementerian misalnya gitu kan. Iya biasanya gue tanya dulu sih sama musisinya. Kalau misalnya acaranya bagus tapi gak berbudget, kita pernah juga ambil beberapa. Yo lihat eventnya. Tapi kalau udah acaranya biasa aja terus gak ada budgetnya kayak kasihan kan musisi gue. Iya. Karena balik lagi. Karena mereka kerja sebagai musisi profesional. Jadi ya kan waktu mereka kan harus gue bayar gitu. Persis. Ya profesional lah. Waktunya, hargai juga dia bagaimana udah datang ke sana bawa alat ya kan. Ya. Mereka juga ada latihannya. Kalau lokasi lu mempengaruhi gak? Lokasi? Ya misalnya kadang wah ini gak cocok sama kita gitu. Enggak juga. Gue mah oke-oke aja. Jadi artinya lu mencoba si classic house bisa ditaruh di mana aja? Iya. Oke. Yang paling unik tempat apa yang lo pernah main? Banyak sih. Kalau misalnya kafe tadi lo bilang udah biasa. Kalau yang biasa. Unik apa? Taman udah ya di Vanwati waktu itu udah. Main di rumah orang, main di wedding ada gak sih? Ada, tapi kalau acara private gitu biasanya kita nggak posting karena itu acara private orang kan. Dan memang mungkin standarisasi mereka jangan publish ya? Atau emang dari kaliannya nggak mau publish? Dari gue nggak mau publish. Oke. Tapi undangan untuk main di wedding mereka ada, ambil dong. Oh iya. Ambil dong. Tapi itu kategori yang selalu di order banyak orang gak sih wedding? Enggak. Soalnya wedding biasanya nggak semua, pada umumnya wedding tuh jarang ya, maksudnya terutama di Jakarta jarang sih request musik klasik, jarang sih. Jadi yang order lo nih yang paham-paham aja. Iya. Secara ekonomi mungkin middle up gitu kali ya? Iya, yang emang gue suka musik klasik, gue mau ini gitu. Oke. Jadi lo tidak terlalu terlihat yang spesial untuk wedding gitu enggak ya? Iya, tapi kalau ada gue mau. Tuh kalau ada boleh tuh ya. Bisa, kita apa aja. Iya. Apalagi yang mungkin lo nggak terima atau nggak mau gue main di sini? Tergantung ya, gue so far nggak ada yang terlalu aneh-aneh banget sih. Ya. Tapi kalau kita ngomongin soal ya tadi ya klasik ya, ini kan bisa dibilang ya cukup niche market juga, nggak terlalu orang populer. Kenapa lo ngambil jalur itu sih? Ya balik lagi karena gue suka. Tapi kan artinya ya gue iseng-iseng aja nyoba. Orang suka nggak sih? Ternyata orang suka. Walaupun belum sebanyak itu ya peminatnya, karena kan gue juga pergerakannya gue bisa dibilang gue nggak yang ngoyo gitu. Kalau kita ngomong audiens ya, untuk lo sudah berjalan hampir 6 tahun,
setiap acara-acara yang mungkin lo main soal klasik ini, mereka tuh audiensnya dari range umur berapa sih yang memang selalu stay lama lihat nonton? Awal-awalnya sih teman-teman gue ya gue paksa datang semua gitu ya. Untuk Of course pancingan kan, dong, iya. iya. Tapi banyak sih kadang-kadang temen gue datang bawa anaknya, bawa orang tuanya, kayak cukup luas sih. Tidak tersegmented yang oh nih orang dewasa aja lah apa gitu. Enggak. Oh oke. Berarti sekarang sudah mulai banyak populer ke anak-anak Gen Z muda gitu ada? Iya. Oh, oke. Kalau kita ngomongin tiket ya, itu lu selalu misalnya nih spesial Classic House bikin konser atau apa biasanya sebutannya sih? Gigs kan kayak Resital sih. oh resital, bukan gigs ya karena lo pinginnya umum nggak gitu ya? Iya. Resital aja. Iya resital. Tiketing itu kalau kita ngomong startingnya dari harga berapa sih? Dari 0 sampai ya sekian lah. Artinya gue pengen ngomong gini, artinya kalau lu menjual tiket yang tadi mungkin yang paling VIP atau tinggi itu audiensnya ada juga ternyata? Ada. Oh ternyata lumayan berarti marketnya ya? Ada. Oh dan itu bisa lo jadikan ya mungkin salah satu traffic yang oh ternyata masih disukai nih si klasik ini gitu ya? Oke. Karena gue biasanya melihat klasik kan di acara-acara konser Kemayoran apa namanya gedung tuh? Aula Simfonia. Nah Iya. itu kan tiketnya mahal-mahal cuy. Iya. Iya kan gue liat, waduh ini ya mungkin ya memang karena balik lagi ini kan profesional terus yang main juga orang-orang yang sangat Oh oke. tapi gue juga profesional musisi gue. Iya. Musisi gue main juga di situ. Iya benar, cuman kalau ngambil per satu-satuan ya, per individu. Handpick. Oke, sebutannya tuh ya? Iya maksudnya gue kurasi sendiri kan kayak gue mau ajak dia, besok ajak dia yang lain gitu. Oke. Tapi ya itu dia kalau kita ngeliat berarti usaha apa lo yang untuk bisa mempopulerkan itu ya? Selain lo acara? Apa ya gue santai aja sih kalau mau bikin event bikin, kalau enggak ya enggak. Tapi itu tergantung budget pasti. Kalau Iya. misalnya Iya. karena pasti kalau kita ngomong setahun aja lo Classic House bikin acara tuh minimal berapa sih kalau setahun kita ngomong gitu? Nggak ada rata-ratanya sih tahun ini gue bikin event nggak terlalu banyak. Gue tuh bikin event terbanyak 2022 kayaknya. Itu Karena? gue giat banget tuh kayak. Karena mungkin baru orang umum yang dari Covid ke normal ya? Iya. Jadi lagi senengnya orang nonton konser. Jadi lu gas di situ ya? Gue gas. Berapa kali setahun tuh? Nggak ngitung sih, tapi kayak gue sempet posting highlightsnya sih di Instagram sih. Itu adalah acara yang paling banyak? Iya, itu kayak kita setahun main berapa 20-an kali lah adalah. Anjir. Dan tiketing semua gak? Enggak, Oh, ada yang kita main di acara orang. Nah kalau tahun ini? Tahun ini nggak serame itu karena gue harus bagi-bagi waktu dengan mengerjakan yang lain. Karena beliau ini juga punya project sibuk. Jadi memang tadi balik lagi buat ngajak podcast aja ribet. Gimana untuk projectnya? Nganggur cukup nganggur, slow living. Nggak financial freedom ya? Enggak juga. Kalau itu mah nggak tinggal sini gue. Berarti lu juga tidak semacam mungkin ya punya kayak semacam plan, oh setahun Classic House harus minimal 5 kali tampil, enggak gitu ternyata Nggak ya? ada. Jadi per tahun atau dari tahun ke tahun pun beda-beda ya? Beda-beda. Oh gue pikir lo udah menargetkan Enggak. kayak minimal harus 3 kali, enggak? Nggak ada, santai aja mau bikin enggak. Itu kuncinya di lo? Bisa dibilang gitu. Jadi sebenarnya agak moody dong ya? Iya. Ibaratnya ya sesuai si ya udah Winnie maunya apa gitu. Iya, banyak juga event-event yang kayak belum gue posting lagi nih di Instagram gitu, kayak fotonya videonya belum sempet gue posting gitu. Lu festival-festival apa yang udah terlibat juga di Classic House nih? Ya. Festival Alur Bunyi kita udah. Oh sama Jerman ya? Gute. Dua kali manggung. 1 kali media partner, terus kita pernah juga kolaborasi sama band buat Pesta Pora. Oh juga main, di tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu 2024? Oke. Kalian kolaborasi lah sama salah satu musician gitu ya? Oke. Gue kurang jualan sih intinya, sebenarnya kayaknya kalau gue mau jualan bisa sih kayak. Tapi kan balik lagi kuncinya lo, ntar ada orang nih yang menawarin, lo juga kurasi, gak cocok, lo nya masalahnya mungkin. Iya sih. Tapi lu pingin bahwa ini lebih global lagi atau siapapun boleh sebenarnya? Iya. Tapi lu merasa. Maksudnya gue main di skena yang cukup beragam juga sih. Gue pernah main di festival literasinya Salihara juga pernah. Oke, itu atas nama Classic House-nya ya? Classic House. Oke. Jadi festival sebenarnya orang sudah mulai populer dengan si
kolektif Classic House ini sebenarnya? Nggak tahu deh, jangan tanya gue dong, mesti tanya orang lain kalau Tapi gitu kalau ya. kan punya dong pasti yang kayak riset, artinya gini banyak DM, banyak chat, Kak Windy boleh nggak main? Kan itu jalan salah Oh satu iya, biasanya orang ngontaknya japri lewat kan? Instagram sih. Gila ya, Oh, segitu ngaruhnya ya. artinya lu sering harusnya posting dong, publish biar semakin ditahu teman-teman bahwa ada kegiatan ini gitu kan. Iya sih, masalahnya gue mager, males buka sosmed. Kalau kita ngomongin soal kayak komunitas atau kolektif yang si Classic House, ada gak sih yang hampir sama juga di luar sana? Di luar sana, maksudnya di luar Indonesia? Di sini maksudnya, di luar tuh artinya tuh kayak gue belum menemukan sih kalau yang berbasis komunitas kayaknya apa ya? Nggak tahu lagi. jadi bener-bener yang Gue kalau nggak lo lihat gaul. Classic House ini cukup unik ya. Kayak unit selling pointnya ya berbeda sama yang lain berarti. Mungkin kalaupun ada mereka mungkin orangnya tetap gitu ya. Gue nggak tahu sih. Nggak tahu juga gue. Kalau gue kan orangnya random aja. Iya. Siapa yang available itu yang main gitu. Karena lo nggak selalu melulu musisiannya itu lagi. Dan karena konsepnya juga beragam. Oke. Kalau gue punya konsep yang misalnya antologi seriosa kan itu mau nggak mau harus ada penyanyinya. Kalau konsepnya musikalisasi puisi itu beda lagi. Kalau main musik film beda lagi gitu. Artinya juga lo ada kayak semacam misal request ya aransemen ulang lagi juga ada gitu. Sering. Oh oke. Gue ada tim arranger, komposer. Wah profesional sekali berarti ya. Iya dong. Wah enak kan tinggal nyuruh-nyuruh. Tolong dong aransemen, tolong bikin lagu gitu. Karena emang lo yang ngerti ini mau dibawa kemana gitu ya istilahnya ya. Cara strateginya ya. Oh kita brainstorm lah, maksudnya nggak setiap kali gua doang yang mikir. Kadang-kadang musisi gua banyak bantu lah pasti. Tapi yang selalu emang lo pakai terus atau jadiin kayak satu tim ini ada berapa musician berarti yang lo pegang terus? Dari 50 itu ya mungkin setengahnya lah gue rotasi. Sisanya tuh yang kayak tiba-tiba gue butuh gue undang. Karena mereka juga sibuk. Atau kadang-kadang yang senior-senior gue segan ngajak gitu. Mas Toye pernah gak lo undang? Untuk main? Mas Toye kan komponis. Iya maksudnya berkolaborasi maksudnya. Pernah kan kita main di Salihara acaranya beliau. Oh berarti kolaborasi ya? Enggak, maksudnya Classic House diundang untuk main di acaranya Salihara. Iya. Pernah. Karena sudah dijadiin kayak ini ya kayak wah nih dibaca lah di mapping sama ada nih satu kolektif yang menarik gitu ya Classic House itu ya. Bisa begitu, bisa juga random orang atau kadang-kadang dari network gue sih, misalnya emang temen gue punya sesuatu kayak bisa nggak lu main gitu. Kadang-kadang kayak gitu juga. Tapi kalau kita ngomongin soal di Indonesia udah mulai terutama di Jakarta ya. Kalau keluar kota tuh ya misalnya kayak kota-kota besar lainnya Jogja, Surabaya. Oh pernah baru main di Art Jok sih. Oh lu juga akhirnya main di tahun berapa Art Joknya? Tahun ini? Formasi full? Enggak, berapa? 3 antologi seriosa itu 1 pianis 2 penyanyi. Oke, itu benar-benar bawain apa spesial ada? Itu bawain lagu-lagu komponis Indonesia kayak Muhtar Embut, Iskandar, Risma Marzuki. Dan itu request dari pihak Arjo kah atau kalian yang memang bisa mengkonsepkan itu membawa Indonesian kita musik? dari kita. Berapa lagu cuy? Sejam lah, berapa belas gitu. Gimana audiens lo lihat di depan-depan lo itu? Ya cukup tertib dibandingin penampil sebelumnya yang joget-joget. Karena emang musiknya ya begitu sih, cukup serius sih. Karena kan ya punya style sendiri-sendiri dong. Kalau pas di momen lo main mereka menikmati. Menikmati cukup serius sih, padahal sebenarnya ya santai aja. Cuman karena musiknya serius ya mereka juga ke bawah serius. Padahal sebenarnya santai juga apa. Nah itu yang mungkin terlihat di gayanya dari Klasik itu kan tempatnya kalau image-nya kan fancy dengan pakaiannya juga harus kayak di luar ya, kita ngomong di luar ya, itu kan yang emang lo nggak mungkin pakai kaos gitu kan, yang emang jas gitu-gitu. Kalau di sini kan lo mencoba membaur lebih umum gitu ya sebenarnya. Iya, kadang-kadang kalau kita main di tempat yang santai kayak di taman apa di coffee shop gitu, gue celana pendek sih pernah sih. Lo sendiri juga mempopulerkan style lo juga ya, celana pendek gitu. Iya, tapi kan musiknya tetap serius ya. Ya, cuman ini ngomongin fashionnya aja. Secara musisinya orangnya juga santai gitu. Lihat tempatnya sih. Itu juga emang ya di
Kan kadang orang mikirnya wah klasik nih gitu, harus serius gitu-gitu. Karena kalau lo apa ya, kita ngomongin soal tiket aja tadi ya, itu aja sekarang udah ada marketnya berarti kan? Ada. Selalu ditunggu berarti? Mungkin orang nggak nunggu ya, mungkin kalau gue tiba-tiba bikin orang beli, tapi bukan yang gue nggak tahu sih mereka nunggu apa enggak. Karena emang jarang masalah, makanya tadi gue sempat nanya yang tadi ada nggak sih yang juga sama seperti Classic House juga melakukan aktivitas yang Kayaknya mempopulerkan. nggak tahu ya, kayaknya nggak ada deh. Wah kalau misalnya Kalau nggak yang ada, se-underground gue kayaknya nggak ada sih. artinya lo jadi value buat Kayaknya ya. iya ini perspektif lo ya, artinya ini sepengetahuan lo belum melihat. Setahu gue kalau orang-orang lain bikinnya yang ya udah yang Ya, proper aja, kayak di gedung konser atau di mana. kalau itu menjadi sesuatu hal yang umum ya, artinya itu sering Mm-mm. terjadi lah gitu. Dan itu kan Iya, konsep-konsep yang emang acara besar ya. Tapi betul. underground ya lo aja gitu ya. Mm-mm. Oh gila, keren juga ya. Lu kepikiran aja sih bikin kayak gitu? Ya yang tadi itu gara-gara gue bikin di rumah, terus orang tiba-tiba seru nih apaan sih, kayak ya udah gue iseng aja bikin di luar dengan konsep kayak lu nonton di rumah Iya, gitu. iya, iya. Dengan sesantai itu gitu, tapi Mm-mm. tetap nih profesional kok kita performnya. Musisinya gue kurasi, programnya juga. Classic House itu ada kayak program yang pasti gitu gak sih? Enggak. Oh, lu gak mau kayak gitu ya? Jadi kayak Pasti kita tuh maksudnya gimana? setahun sekali yang emang serius yang dibikin dengan audiens yang besar. Jadi Oh, kayak annualnya gitu. Gak ada. belum. Lu juga males sebenarnya. Enggak juga, maksudnya gue nggak Karena waktu mikir lu ke situ maksudnya. aja, nggak Oh, lu nggak mikir mikir ke situ sana? aja. Padahal orang bisa jadi menunggu kan yang momen itu biasa. Bisa sih Classic House All Stars gitu ya. Nah, itu maksud gua yang Tapi ngumpulin orangnya susah bro. jadwal ya, Mm-mm. jadwal. Iya. Karena maksud gua ketika lo dalam setahun udah tahu nih orang-orangnya ini oke nih dijadiin satu di momen yang spesial kan pasti wah All Star tadi gitu kan. Ideal sih, tapi Ya musisi gue kan masalah masih waktu ya, sibuk masalah ya. waktu. Gila. Tapi lo sendiri selain lo merasa klasik ini terus lo populerkan itu ya. Lo kecenderungannya apa sih di luar itu musisinya? Misalnya lo apakah lo pengennya di klasik aja gitu. Lo sendiri lo mainin juga gak sih yang umum gitu yang Main, populer? maksudnya di luar Classic House kan gue ngelonte di mana-mana, kayak bantu temen-temen main apapun itulah, rekaman, manggung. Jadi artinya lo bisa semua instrumen. Enggak, maksudnya gue terbuka untuk genre lain selain klasik. Dan nggak kayak yaudah gue bisa apa gitu, nggak tergantung lo juga maunya di mana gitu ya. Gue mau klasik bisa, gue mau populer bisa gitu ya. Iya mencoba seperti itu sih. Karena ada orang yang agak lumayan kayak seniman ya, ini kita ngomong konteks misalnya gue idealis. Kayak gue misalnya gue cuman di ranah ini aja gitu. Oh gue enggak. Nah makanya Kita harus fleksibel lah. Oh jadi ternyata lo masih bisa negosiasi ya. Sangat. Kan ada yang tipikal dimana kalau kita ngomong seniman ya, kalau misalnya perupa, gue kayaknya segi kontemporer, abstrak atau mungkin itu ada yang dirasa ketika ditawarin ini ya gue nggak mau gitu. Itu cukup idealis gitu. Nah kalau lo sih lo bisa untuk negosiasi, untuk bisa. Oke. Ya tumben lo bisa negosiasi karena dari awal lo udah lumayan kenceng kan sebenarnya kan? Enggak juga. Kalau membawa Classic House iya, tapi di luar itu enggak kan? Karena lo sebagai individu si Windy-nya. Tapi kalau Classic House sudah tetap itu aja ya. Iya. Menarik. Berarti lo bisa bekerja di mana aja, project-project. Makanya kalau ada project bisa tuh diajak tuh ya. Tergantung apa dulu sih. Nggak, takutnya gue gak capable aja. Tapi takutnya kan gue gak bisa gitu loh. Ya di awal ada musik production tuh ya. Terus engineer tuh kan relate tuh. Iya. Kayak ya itu basis gue lah. Maksudnya gue ya mudah-mudahan bisa lah. Jadi ya lo sangat-sangat open untuk kolaborasi lah intinya gitu ya. Selagi itu di bidangnya. Selama ini begitu ya. Nggak ngomongin soal financial mesti bisa nego ya. Gue tuh kemarin nyari-nyari lo itu ada informasi lo sempat dapet salah satu alat musik yang menurut gue bersejarah di mungkin di negara Jerman ya itu ya asalnya. Dan itu dikasih ke lo lewat dari programnya Gute kalau nggak salah ya. Itu bisa diceritain sedikit nggak sih konteks dari si alat itu? Memang kalau kita ngomong sejarah itu sangat berharga si alat itu sebenarnya. Iya karena namanya apa sih alat itu? Namanya bandoneon. Nah itu kenapa dia bisa ngasih ke elu? Karena gitu? gue main. Okay. Dan asal mulanya gue main karena gue suka
suaranya, terus mainnya juga cukup ribet kayaknya, kayak gue penasaran sih ini gimana sih mainnya, kok agak-agak bikin gue pusing ya. Ternyata worth it gitu untuk gue pelajari. Lu mempelajari itu di era waktu kuliah dulu? Enggak, gue baru iseng. Jadi gue Oh. tiba-tiba kepikiran, gue pengen belajar bandoneon, tapi siapa ya yang bisa ngajarin gue, kan di Indonesia gak ada yang main. Itu maksud gue. Gue browsing, oh ada nih paling deket di Jepang nih, kayak adalah dia sangat profesional yang adalah guru gue. Gue kontak lewat Facebook. Jadi ini Bolak-balik deh. orang Jepang asli? Jepang asli lah. Iya, maksud gue kan ada yang dari dia belajar dari Eropa atau dari mana si orang Jepang ini, tapi dia benar-benar orang Jepang asli. Jepang, ya. Terus lo akhirnya terbang ke sana untuk belajar. Dan gue beli bandoneon koleksi dia juga awalnya. Oh, jadi kalau kita ngomongin musisi Indonesia yang juga mungkin belajar, ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Serius lo? Wah, gila. Karena mungkin mereka mager untuk nguliknya kali ya, karena mainnya susah kan. Oh gitu. Jadi lu ya bukannya susah sih, kalau susah sih instrumen lain juga susah sih. Maksudnya ini termasuk rumit lah untuk gue kadang-kadang kalau mau sosialisasi alat kayak kadang-kadang musisi gue datang, gue lu mau cobain nggak? Itu mereka udah kayak males ribet banget sih ini fingeringnya susah karena notnya ngacak, buka tutup beda gitu. Nah, lu sendiri kenapa akhirnya? Ya itu karena suka soundnya. Oh, berawal dari suka sound, lo kulik. Ternyata untuk belajar adanya di Jepang itu. Yang paling dekat. Iya, ternyata di Indonesia gak ketemu. Ya emang gak ada aja sih, belum populer ya kasih. Belum populer. Anjir, lu gokil juga berarti. Makanya dari pihak Gute atau Jerman melihat potensi di diri lo. Makanya dia menghibahkan. Iya betul. Anjir, dan itu kalau dilihat dari informasi yang gue baca, itu kan bersejarah ya si alat itu ya. Iya, karena dibuatnya dari tahun 1936. Anjir. Kebetulan itu emang alatnya udah nggak terlalu diproduksi lagi karena pabrik-pabriknya dibom waktu Perang Dunia di Jerman ya gitulah. Oh gitu, jadi tidak meninggalkan jejak nih? Ya ada, tapi kan yang restorasi semua gitu. Maksud gue yang benar-benar murni dari awal tuh udah hilang tuh. Ada. Banyak yang masih nyimpan kayak yang punya gue sekarang kan dua-duanya antik. Wih, ada sih yang bikin, tapi rata-rata setelah gue telusuri ternyata pemain-pemain profesional tuh makainya yang restorasi. Lebih karena keaslian suaranya aja sih. Artinya ketika lu mencari ada buatan di tahun-tahun modern sekarang, belum tentu dapat suaranya kayak yang. Iya. Oke. Jadi bener-bener yang original yang dari era dulu itu yang membuat dia karakteristik si soundnya. Iya. Oh, anjir. Dan lo tapi mungkin kalau orang awam nggak bisa ngeh ya, membedakan ya. Gue pun kalau sekilas denger mungkin sama aja nih mungkin. Oh, ternyata lo sedalam itu bisa jadi akhirnya membedakan. Iya, dan itu sulit sih. Maksudnya gue kalau tiba-tiba lo kasih gue rekaman orang main, gue juga belum tentu bisa bedain ini baru apa bukan. Oke, sesulit itu ya maininnya itu ya? Bagi gue sih sulit. Tapi justru nggak tahu bagi orang-orang di luar sana mungkin gampang kali, gue nggak tahu. Kalau konteks gampang kan artinya jadi populer dan orang Indonesia ada yang main, ternyata kan setelah sepengetahuan lo sendiri lo cari gitu nggak ada mungkin ya. Gile, keren dong ya. Jadi makanya ya bukan keren sih, gue kurang kerjaan kayak ngapain ya baca bandoneon gitu. Tapi itu yang membuat lo akhirnya gue beberapa artikel membahas itu. Iya mungkin karena mereka nggak familiar kali ya. Gue ngeliat aja juga kayak anjir juga sih gitu. Mungkin orang kalau ngelihat pasti ngiranya itu akordeon sih, sampai kadang-kadang gue harus jelasin juga di panggung, ini bukan akordeon ya, ini alat musik lain gitu. Artinya untuk kita sebagai orang umum melihat membedakannya apa sih dari apanya? Karena bentuknya dari organologinya, dari dari cara mainnya, sebenarnya dari suaranya juga beda sih. Oke. Cuman mungkin karena orang ngelihat ini tidak biasa instrumen nih, pokoknya akordeon gitu kan, padahal enggak. Gitu. Tapi lo pernah jadi positif bahwa orang jadi pernah kayak ngundang lo untuk main itu spesial itu di Indonesia ada? Sering. Emang requestnya itu? Buat yang tahu-tahu aja sih. Kalau nggak tahu ya enggak. Jadi yang benar-benar dia tahu tentang musik klasik atau spesial. atau misalnya teman-teman gue yang tahu gue bisa main itu kadang-kadang ngisi dong ini film scoring gue, rekaman lagu gue gitu. Kadang kayak gitu. Gila, jadi niche market lah maksudnya. TTA dan gue juga orangnya gak terlalu jualan kan. Jadi kayak ya udah deh.
Tapi lo sendiri mau kan mempopuler itu sebenarnya kan? Itu gue udah semacam ditugaskan sih, maksudnya gue dikasih alat itu dengan tujuan supaya gue mensosialisasikan benda itu sebetulnya. Oh, Dan jadi gue sudah lakukan yang sebisa mungkin lah. karena versi ini adalah mempopulerkan versi lo gitu dengan gaya lo, ya nggak maksudnya- hard sell gitu. Iya. Ya gimana mau hard sell juga. Tapi emang kalau gue lihat unik banget sih, karena ya itu lo dihibahkan dengan alat yang bisa dibilang tahunnya aja udah tahun tahun 19 berapa tuh? 36. 36 itu kan bener-bener kayak alat museum lah jatuhnya ya gak sih? Lo, Iya, tapi lo main. sebenarnya kalau tiba-tiba gue mati besok, gue pengen taruh tuh di museum sih. Cuman gue nggak tahu aja gimana. Tapi itu Iya dong, maksudnya kan sayang. betul, Maksudnya betul. orang rumah gue nggak mungkin bisa ngurus kan. Gue punya 2. Ya kalau bisa sih disimpan. Tapi kan gue belum bikin aja Lo pernah, surat wasiatnya. tapi lo pernah mencoba mengajak teman lo untuk belajar ini gak sih? Selalu. Ada gak yang memang, Rata-rata musisi gue semua gue suruh experience sih. Kayak cobain dong nih alat gue. Dan mereka emang mau. dan mereka merasa bahwa ini susah banget nih Ci gitu, Ya maksudnya mereka gak mungkin punya effort untuk mempelajari sesuatu yang baru dari nol. Oke. Tapi untuk mencoba mereka rata-rata semua nyoba sih. Rata-rata musisi classic house tuh udah pernah experience alat gue sih. Kayak gue paksa ya cobain gak lo. Tapi tidak ada yang benar-benar kayak pingin banget menguasai kayak lo sekarang ini. Gak ada yang senganggur gue sih sebenarnya. Gak ada yang senganggur gue. Tapi lo mungkin punya spesifikasi, lo emang ngulik banget anaknya gitu, bukan yang kayak jadi wah ini nganggur, enggak, tapi emang lu tertarik dengan iya kalau ya itu kan? iya. Memecahkan sebuah kode-kode nih pasti lu senang misalnya. Iya, Oh gitu. bisa dibilang begitu. Itu emang serumit itu ya orang untuk mempelajari gitu. Lu mesti coba sih baru lu bisa menilainya sih. Kalau Ya, cuma ngelihat doang agak susah dijelasin. Gue memang. ngelihatnya cuma di video lagi kan. Gue belum pernah megang juga gue gitu. Karena dia notnya tuh ngacak kayak keyboard komputer lu. Oh I see. Jadi beda banget tuh settingan itunya ya. Jadi lu harus memahami dulu Lu do harus re mi. hafalin. Oh. Bukan kayak piano yang C sebelahnya D sebelahnya lagi E gitu. Oh beda. Beda. Itu aja udah PR tuh ya. Gila. Jadi kalau untuk orang umum sangat sulit. Yang Iya. musisi aja agak rumit gimana Iya. yang umum. Tapi ketika lu memainkan ini di beberapa kayak instrumen kayak apa acara kayak scoring film ya? Pernah juga? Pernah berapa kali. Itu berarti jadi membedakan dari musisi yang lain dong karena lu punya karakter sendiri dong. Harusnya ya. Ketika lo di order itu jadi agak sedikit spesifik ya karena lo dong yang main kan. Kalau kita sebut berarti artinya hanya lo yang bisa nih. Iya. Di Indonesia lo bisa ngeklaim itu gak? Bisa. Lu udah pernah ngulik siapa? Gak tahu sih maksudnya Nggak, yang gue tahu ya. Ya artinya yang gue tahu di Indonesia gak ada lagi yang main. Iya artinya lu sudah pernah mengulik yang kayak cari tahu selain lu gak ada nih. Iya kalau ada ya gue gak belajar keluar lah. Wih gila ya. Mungkin kalaupun ada mungkin mereka yang ya udah mungkin punya alatnya main iseng-iseng mungkin ya gue gak tahu sih. Lu belum pernah nemu kan? Belum sih. Dan gak ada musisi yang ngabarin itu juga main juga gak ada gitu kan? Belum. Semoga ada sih biar gue ada anjir. temen aja. Anjir gila berarti lu spesifik the one and only lu doang itu ya. Mungkin. Iya ya maksudnya sampai hari Gue ini. tidak mau mengklaim itu tapi yang gue tahu begitu. Karena gue baca itu juga salah satu kenapa targetnya Gute ngasih karena dia menilai lu punya value di situ untuk ada misi juga yang tadi lo mention bagaimana alat ini coba dipopulerkan dong gitu dengan lo. Dan memang setiap gue manggung tuh pasti gue sebut ini apa gitu. Kecuali gue lupa ya, tapi kebanyakan pasti gue jelasin kalau ini tuh ini. Oh harusnya tadi kalau ada kesempatan bawa ya. Dulu gak bilang. Iya makanya tadi kan kita ngebahasnya classic house kan ya. Tapi si alat itu sendiri ringkih gak sih karena 1936 tadi ya? Ringkih itu kalau rusak gue juga bingung sih. Anjir lu bagaimana untuk bisa tahu bahwa ini rusak atau enggak? Oh pernah gue pencet terus notnya gak balik stuck gitu. Akhirnya gue sotoy gue buka gue tutup lagi dengan deg-degan. Pernah juga gue mau manggung. Gue pernah mau manggung. Gue inget banget nih di acara apa. Tapi gak usah gue sebut lah. Gue manggung di acara yang Amnesty. Udah gitu not gue stuck satu. Abis itu gue yang kayak gue kira nih kena debu atau kenapa gak tau lah. Gue buka-buka. Aduh apa ini kenapa. Gak taunya kayunya sobek. Aduh ini kan secara umur juga udah ngeri itu. Iya akhirnya gue dengan sotoynya gue lem. Dan itu untungnya bener sih. Sampai sekarang bisa dipakai sih. Tapi itu untuk
untuk nyari tahu itu kayunya sobek aja gue yang sotoy dulu sejam gitu, "Ini kenapa ya notnya nggak bisa balik," gitu. Gila. Itu pertama kalinya gue buka alat gue sendiri. Mau nggak mau, Oke. kalau nggak gue nggak manggung dong. Iya. Berarti lu bener-bener memahami kayak Enggak, gue nggak paham enggak, sejujurnya. artinya lu tahu bahwa ini alat ini udah mulai agak gimana tuh, udah mulai ngebaca kan rasa Iya, ini ya iya, kan, iya. tahu dong. Artinya tapi untuk kayak nextnya kalau rusak kemana tuh lu nggak gimana? Indonesia nggak ada dong Indonesia? Ada. Anjir. Ya ada tempat servisnya sih di Tokyo sih. Iya kan, Maksudnya Tokyo, guru gue cuy. tuh punya tempat langganan dia lah. Wah gila. Mereka si guru lo yang di Jepang ini kaget gak sih ketika lu minat untuk mempelajari? Iya, dia bilang dia kayak nggak punya murid dari luar Jepang deh. Di Jepang itu populer. Populer, bahkan si guru gue ini punya komunitas pemain bandoneon. Ternyata di Jepang malah Amatir, populer. tapi bagus-bagus mainnya. Oh. Tapi kalau kita ngomong riwayat dan sejarah alat ini, dia lebih populer di Eropa ya? Di Eropa dan Argentina sih, karena populer melalui genre musik tango kan. Oh oke. Tapi lu sempat bertanya juga sama guru lu yang Jepang, kenapa di Jepang malah populer dan orang suka? Itu ada dokumenterinya sih, jadi kayak pas perang dunia itu kayak diambil-ambilin gitu. Ada efek itunya, Iya. sejarah itu. Mm-mm. Artinya memang tidak sampai ke Indonesia sebenarnya. Nggak apa? Nggak sampai ke Indonesia, kayak alat ini dipopulerkan Iya, nggak sampai nih. iya. Oh. Sayangnya. Dan lu waktu awal tahu alat ini juga emang Gue taunya dari awalnya nih. dari Astor Piazzolla, karena gue dengerin karyanya terus ternyata ini orang main alat apa sih gitu loh, waktu gue masih muda lah. Gitu. Akhirnya lu mencoba mencari tahu, sampailah di Jepang ini, ketemu nih gurunya. Wah gila juga ya berarti ya. Iya, senganggur itu gue. Tapi justru pengangguran lo itu akhirnya membuat orang kayak si Gute aja respect sama lo. Biar waktu nganggur gue ada gunanya lah. Anjir. Enggak, gue sih melihatnya sama halnya kayak teknik dalam segi seni rupa, painting atau apa. Itu kan ada satu kategori yang misalnya kayak grafis. Grafis itu nggak semua orang main di sana karena itu tekniknya cukil-cukil. Lo misalnya main kayak woodcut itu kan nggak yang kayak nggak populer. Tapi ketika lo menguasai itu lo akan lebih banyak dikenal orang. Nah sama halnya kayak lo akhirnya juga gue baca ketik nama lo juga yang keluar artikel itu loh. Bahwa lo dihibahkan alat spesial dari Gute yang memang dikasih untuk membuat misi mempopulerkan gitu. Tapi pemerintah dari kayak Gute dan Indonesia itu pernah menganggap lo bagai kayak ayo dong populer ke sekolah-sekolah gitu, pernah gak? Sebetulnya mereka lebih kayak mendelegasikan itu ke gue sih. Jadi harusnya itu gue yang melakukan sih. Kayak lu promo misalnya kalau di Jogja kan ada SMM tuh, sekolah musik itu tuh menengah musik, artinya dari edukasi lah gitu, nggak workshop gitu nggak. Belum. Anjir, karena sulit itu tadi kali ya? Iya, mungkin kalau misalnya suatu hari gue bikin sosialisasi, bikin workshop itu mungkin gue akan demoin, tapi untuk mengajak orang untuk nyoba itu nggak sembarangan ya. Kalau rusak gimana? Mati gue ya kan. Lu punya maksudnya gue punya dua sih sebenarnya. Ya gue sering banget nyuruh ngasih kesempatan orang untuk coba, tapi kan nggak bisa yang sembarangan juga. Maksudnya gila kalau tiba-tiba jatuh, waduh gila. Karena bagaimanapun juga pertama servisnya juga nggak banyak. Di sini nggak ada yang bisa servis, gue juga nggak bisa. Maksudnya kalau gue randomly ngasih ke orang, nyoba orang kan gue harus. Itu deg-degan sih, sih. Bahkan ya kalau musisi gue percaya mereka bisa handle itu dengan baik, nggak mungkin sembarangan. Tapi kalau orang umum kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ini gimana sih mainnya jatuh gitu. Aduh, iya. Jadi lu punya dua, satu dari satu yang Jerman, gue beli dari guru gue, satu lagi yang dikasih. Oke, yang di Gute itu atau dari Jerman tadi di 1936. Iya. Yang satunya yang lu nggak tahu. Tapi itu era-era sama lah. Cukup lama juga. Sama. Oh gitu. Iya. Dan lu pernah mengetes yang di era tahun baru gak? Kayak misalnya tahun 2000-an gitu yang diproduksinya ada gak? Nyobain main gitu? Belum. Tapi lu udah pasti akan tahu bunyinya beda ya? Enggak, belum tentu. Oh, oke. Belum tentu. Oke. Gila spesifik banget ya itu di era Indonesia aja 1945 cuy. Dia 36 jadi. Pra kemerdekaan. Iya, wah gile. Dan lu bener-bener suka ternyata ya? Ya lebih apa ya, lebih ke
passion kali ya, asik. Gak apa-apa karena Iya. gak semua orang ternyata Iya. sampai ke tahap Iya. itu gitu. Gue sendiri ngelihat anjir, gue ngeliat gara-gara pas gue searching nama lo terus keluar nih lo lagi main itu kayak wah gila. Mungkin gak semua orang tadi yang lo bilang itu menyebutnya akordeon kali ya, yang gak Pasti, tahu ya. heeh. Karena tidak umum. Mm-mm. Kalau akordeon kan sering ya dimainkan di beberapa acara atau kalau di musisi Eropa kan di pinggir jalan juga suka tuh. Ternyata beda ya. Beda. Oh, oke. Lu secara untuk pemeliharaan juga nggak tahu ya? Kayak misalnya di servis juga nggak tahu. Terus bagaimana merawatnya tuh ya? Ya merawatnya ya, ya kayak instrumen pada umumnya lah, suhu ruangan, jangan kena panas gitu-gitu. Lu bikinin hardcase juga Bersihin. nggak? Belum. Jadi kalau lu Karena gue kalau kemana-mana emang gue hand carry sih selalu bareng gue sih. di pangku gitu-gitu yang lu jaga gitu, nggak ada case sendiri nggak ada? Oh case-nya ada tapi bukan hard case, gue nggak pernah masukin itu ke bagasi. Oh, jadi kalau naik pesawat nih pernah nggak sih lu main keluar ke mana? Jogja, Surabaya, Bali? Yang bulan lalu di Jerman kan, Lu bawa di hand carry? kabin ya. Cabin tuh artinya Itu- lu duduk gini atau Oh lu? enggak, taruh di atas. Tapi maksud gue itu yang Karena lu ringkih itu lu maksudnya. kebayang kan tiap masuk security check tuh selalu tanya ini apa, gue suruh buka dulu, gue suruh jelasin dulu ini apa, kayak aduh capek tapi ya udahlah. Itu ringkih banget berarti ya? Ya sebenarnya semua instrumen juga kayak gitu sih. Cuman kan ada beberapa instrumen ya udahlah masukin bagasi, kayak mungkin gitar masukin bagasi kan bisa. Ya ini tapi karena masalah tahunnya cuy 1936. Iya gue nggak mau ambil resiko, jadi Itu, kayak udahlah gue makanya. bawa aja lah. Iya. Jadi ini lumayan jadi keunikan dari diri lo, sosok Windy ini yang bisa dibilang the one only ya yang memainkan itu ya. Gue tidak mau Mempopuler- melabelkan iya. diri gue sebagai the one and only sih. Siapa tahu besok ada yang main tiba-tiba kan. Enggak, kita ngomong Indonesia soalnya. Iya, siapa tahu besok ada yang tiba-tiba beli kan bisa aja. Iya, tapi enggak kalau dari cerita lo- Unlikely sih, tapi siapa tahu kan. Iya itu tapi lu justru malah berharap mau jangan kayak gitu dong ya. Gue justru mau ada yang main. Nah, supaya juga akhirnya jadi Ya supaya gue ada temen sparring lah apa kek. Biar gue gak ngerasa lonely banget gue gitu. Berarti si Gute itu momen ketika lu pernah memainkan di acara Gue mereka? pernah iya. Oh, jadi dia lihat gitu iya, ya. gue udah pernah main bandoneon di Gute House. Yang acara alur bunyi bukan? Iya, Oh, kebetulan. Jadi di saat lo memainkan itu pihak dari Jerman melihat. Iya, dan Wah. mungkin kayak daripada gue minta yang lain, ini kan pas juga nih ya instrumennya emang kebetulan dari situ. Tapi gila juga yang ngasih benda itu kan benda bersejarah tuh. 1936 dikasih ke lu, wah itu gokil sih. Ya, Lu gimana waktu dapat info bahwa lu akan dikasih tuh? Iya, maksudnya itu seberapa besar sih chance lu ada yang akan beliin lu tuh chance tuh 0,000 sekian kan. Tiba-tiba ada yang ngasih, itu menurut gue sebuah apa ya? Keberuntungan Achievement dan juga bukan achievement sih, itu kayak keberuntungan dan itu kayak apa ya, sebuah kepercayaan dari Ya. mereka sih menurut gue. Ya. Agak berat juga sebenarnya ya. Berat juga. Iya. Gue nggak kebayang akan ada yang ngasih gue gitu loh, yang tahu aja udah bagus kan. Iya. Lu kaget juga tuh dapet ya anjir mau dikasih. Iya, gitu. lebih ke bersyukur lah. Itu official dari mereka berarti Official. ya? Ada acara khusus ya? Ada handover konsernya Anjir, Iya. di mana? Di Kuta juga? di Gute. Dan open public? Open itu Oh, emang kayak dikasih gitu di panggung. Iya, artinya- pura-pura ngasih. Iya ibaratnya kayak penghargaan nih Ada, lo iya. dikasih. Iya, ada. Serah terima lah. Ada, iya ada. Wah gila keren. Ya gue beruntung aja sih menurut gue, kayak gila gue. Nama lo masuk sejarah dia tuh. Padahal aslinya gue iseng gitu. Oh gila, gue hoki banget ya. Oh gila, nggak sia-sia nih gue ngulik sana sini kan. Tapi kalau konteks lu mention bahwa ini adalah mungkin ya bisa dibilang apa tadi kan sebuah keusilan lo atau sebuah keisengan lo lebih gitu. ke rasa penasaran gue kali ya. Iya karena kan tadi lo bilang keisengan di Classic House aja lo iseng. Tapi Iseng banget itu. semuanya keisengan lo tapi berending yang jaya. Harus Nah, biar bermanfaat. Iya dong. lo secara tidak langsung mengkonsep juga sebenarnya tapi secara Iya, berjalan. tapi nggak yang gue pikirkan mau ngapain gitu loh, kayak udah jalan aja. Tidak berpikir blueprintnya dari awal gitu ya, roadmapnya gimana enggak gitu. Lo lebih ngalir aja, flownya kayak udah gue main-main aja. Kadang-kadang yang dipikirkan tuh tidak berjalan. Benar. Ini lo lebih ke ya udah jalanin aja dulu gitu kan. Iya sih, karena lo dari Classic House juga dari keisengan, ya kan. Iseng. Lalu si alat yang ini aja lo berpikir juga iseng juga, ternyata dikasih penghargaan, ya kan. Kan gue juga gak nyangka kan. Ya, gila. Tapi semuanya itu berawal dari lo suka sih sebenarnya. Betul. Karena keisengan lo pun ngulik itu juga lo suka. Iya.
Anjir, keusilan lo atau keisengan lo aja tuh yang orang juga ngapain gitu kan. Ya intinya semua yang gue suka gue mau itu bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Agak ada sosialnya juga lo ya. Gak juga sih. Gak juga sih. Anjir, gila ya. Ya intinya lo mau endingnya nih berbagi buat ke yang lain gitu ya. Kalau bisa. Ya, apa karena dengan populernya si alat tadi dari pihak Jerman kan memberikan PR ke lo sebenarnya. Bagaimana nih semua? Betul. Coba deh lo mainin di setiap acara Lo mungkin. sosialisasiin lah di komunitas lo ke siapapun gitu. Dan emang itu gue lakukan. Bahkan sebelum gue dikasih alat itu pun gue sudah melakukannya secara tidak sadar. Iya. Ya dong. Iya. Karena lo juga akhirnya dilirik dan dilihat sama mereka kan karena Ya lo karena gue main itu, memainkan. betul. Mungkin bagi mereka nih orang konsisten juga nih ya kan, tertib mainnya oke, rajin, kasih deh gitu ya kan. Mungkin ya gue gak tahu apa yang ada di pikiran mereka sih, tapi ya. Iya lo itu gila sih, kalau kita ngomong nominal tuh kita gak bisa ngomong nominal tuh sejarah men itu. Iya sih. Itu kalau kita ngomong kayak angka gitu kayak udah gak bisa di ngomongin angka sih, itu udah kayak. Betul. Lo bahkan gue gak tahu itu sebelum gue udah tangan keberapa, sebelumnya punya siapa. Persis. Gue gak tahu. Bisa jadi tuh ada musisi yang bener-bener dari maestro siapa. Mungkin. Bisa ada di situ di jiwa ini si alat yang mungkin, ini. ya gak tahu. 1936 cuy. Iya mungkin gue udah tangan ke berapa puluh kali. Yes. Ibarat kita ngomong mitologi Jawa itu keris cuy. Dari ya kan bisa sih. Iya kan kayak gitu bisa ya kan? sih turun temurun sih itu. Iya udah ini pernah dipegang Empu Gandring lah apa udah kayak gitu iya kan. Tapi ya itu dia, itu sebuah apa ya istilahnya dari keisengan lo konsisten dan membuahkan hasil gitu ya. Tapi kita gue sih mau ngomong nih kalau yang sebelum kita berakhir ya, sebenarnya lo mempopulerkan lewat classic house atau mungkin dari kegiatan-kegiatan lo ini goalsnya apa sih sebenarnya? Apa ya, supaya yang gue lakukan ada faedahnya aja untuk orang. Jadi gue nggak cuman hahaha senang-senang aja sih. Semoga itu semua hal yang gue suka semoga ada manfaatnya lah buat orang. Bisa mengedukasi, bisa ya kalau menghibur syukur-syukur, kalau bisa mengedukasi lebih bagus gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal namanya musisi atau kayak seniman kan butuh juga untuk produksi dan ya bisa dibilang kita ngomongin production lah itu butuh finansial. Nah kita ngomongin main job lo sendiri berarti ke mana, musisi kah atau lo ada apa lagi yang emang bisa untuk merunning itu semua program-program lo? Iya itu pinter-pinternya gue mengatur sih. Tapi dari lo merasa yakin hidup lo dari musik gak? Apalagi klasik? Enggak, karena penghasilan gue bukan dari genre itu. Ternyata lu bisa udah mulai menilai itu. Dari dulu, memang dari dulu gitu. Oh artinya bahwa klasik sebenarnya genre klasik ini mungkin kasarnya apa ya, bakar duit gue sih. Bakar duit gue sih. Justru dia yang mengeluarkan banyak cost nih atau banyak uang untuk ya tidak. More or less kayak mungkin. Oh gitu. Tapi lo tetap seneng, tetap ada tapi nih. Karena gue seneng jadi ya tetap ada dan jangan pernah untuk berhenti gitu ya. Semoga. Oh gila, lo di situ sisi kayak ibaratnya ada sisi mulianya nih. Enggak juga. Karena modelannya lo mau mempopulerkan tapi kan ternyata di sini nggak ada income kan? Bukan gak ada income, bukan income yang bisa menghidupi gue. Dan musisi lainnya. Enggak, kalau musisi gue kan udah hidup sendiri lah, mereka mandiri lah. Kalau buat ngomongin lo sendiri belum nutup ya? Belum. Kalau cuma ngerjain itu doang ya nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Agak berat ternyata ya? Berat. Makanya lo tadi konteksnya berkolaborasi untuk bikin apapun, proyek-proyek apa gitu ya. Untuk menutupi tadi soalnya ya. Betul. Oke. Berarti lo sendiri pinginnya untuk ke depan misalnya ada yang nonton nih pengen diajak kolaborasi dalam bidang apa nih? Siapa tahu mau. Apa aja, maksudnya kalau orang punya kepikiran kayaknya seru nih digabungin ya gue sih open aja. Gue orangnya se-woles itu sih kayak. Apa yang terakhir deh lo lagi ngerjain apa nih? Yang gue lagi ngerjain sekarang gue lagi ini mixing project rekaman kita sih. Kita itu maksudnya Classic House dengan kolaborasi dengan Mas Adi MS. Jadi kita diminta untuk
rekam 2 lagu beliau, satunya tuh lagu aransemennya Mas Adi, satu lagi lagu originalnya dia. Oh, ini dalam bentuk fisik nanti? Audio dong. Enggak, Kan kita artinya udah rekaman. maksudku bikin vinyl kah atau bikin Kayaknya CD? enggak deh. Enggak ada Kayaknya fisiknya? udah digital platform aja lah udah. Oh, gue pikir ada special case yang kayak ini bikin box Soalnya set. baru 2 lagu. Oh, Kayaknya kalau 2 lagu box set tak dulu sih. Mungkin kalau udah 10 gitu. Karena kan ini cukup lumayan rare ya, artinya akan menarik ketika jadi box set gitu misalnya. Iya, kalau gua udah bikin kompilasi rekamannya mungkin ya, menarik sih. Tapi ada yang mau beli gak ya? Ada yang mau beli Kan nggak jadi ya? kolek apa ya, misalnya termasuk Tergantung merchandise gua apa kali ya. misalnya lu bikin ini box set collector items gitu-gitu Iya. ya kan menarik lagi. Iya sih. Mungkin ya kan secara musik lo juga nih sebenarnya Menarik kan. sih. Kalau buat Menarik. lo bagi teman-teman yang minat dari segi musik klasik atau mau pelajari gimana sih, ada info gak lo? Misalnya nih mereka pingin, lo mau bagi nih, kalau mereka suka dengan musik klasik bisa jadi dia kontak ke kalian untuk bikin kolaborasi atau bikin workshop gitu, mungkin nggak? Oh mungkin selama ini itu yang terjadi. Ada price di situ? Sewa dong workshop berapa gitu-gitu? Enggak juga, enggak semuanya berbayar. Maksudnya ya ada juga yang gue juga butuh nih, ya udah kita kerja sama aja. Enggak selalu orang harus bayar gue. Oke, jadi sangat ditekankan ini sifatnya tidak semuanya soal uang ternyata ya. Iya. Jadi teman-teman Classic House ini sangat Walaupun open ya. semuanya butuh uang sih. Tapi ini udah kaya kayaknya. Jadi enggak juga. Oh iya iya. Kaya gue gak tinggal di sini ya. Artinya Males gue. jadi buat siapapun yang tadi lo misalnya ada ketertarikan bisa berkolaborasi. Dan boleh aja, kita mah open-open aja. itu kontaknya di mana sih? Di Instagram ya? Bisa Instagram. Atau kayak ada akun yang memang officialnya di Classic Ada House. Classic House gue. Jadi teman-teman kalau misalnya ternyata dari obrolan ini ada ketertarikan tentang musik klasik khususnya, bisa kontak di DM Instagram ya? Boleh. Nah, oke. Atau acara-acara yang mungkin mereka mau melibatkan kalian bisa banget diundang Bisa. dengan detailnya bisa obrolan sama. Bisa. Oke. Terakhir lo ada yang mau lo bagi gak? Soal informasi, project atau apa terakhir? Apa ya, sebenarnya gue bukan tipe orang yang suka Promo. woro-woro gitu. Tahu-tahu gue udah bikin aja. Soalnya biasanya yang kita rencanakan tuh tidak berjalan sesuai keinginan kan. Mungkin yang sudah ada misalnya di log di bulan ini, tanggal ini kita mau, kan gak apa-apa kalau itu. Nanti lah, biasanya gue update itu di Instagram kita sih. Ya ini emang sengaja tipikal. biar orang follow gitu. Emang Instagram biar apa sih? orang Classic House kan. Oh Classic House, Iya. oke. Jadi lo selalu jarang membuat teaser-teaser. Kayak biar orang penasaran nggak gitu ya? Enggak juga ya, Oh. jarang semager itu gue. Tapi lo, itu gue sih nangkep dari obrolan ini adalah lo sebenarnya pengen populer, tapi nggak mau hard selling ya. Ya siapa sih yang nggak mau menjual? Maksudnya gue bikin ini kan supaya orang kenal kan. Yes. Tapi lo belum sampai ke tahap yang terusan mempromosikan yang dari segi misalnya PR-nya Ya apa itu biar orang lain aja lah. Maksudnya nggak usah terlalu digitu-gituin Iya, amat lah. Orang iya. kalau emang suka mereka akan cari kita gitu loh. Itu kuncinya ternyata. Kalau misalnya kita melakukan hal yang kita suka, itu nggak perlu kita promote, nanti orang Betul. akan ketemu semesta ngasih link ya, semesta akan memberikan. Kayak tadi lo ngomongin soal alat tadi, ternyata dari Gute dikasih respon. Iya, itu kan bukan yang gue tiba-tiba Minta. ujuk-ujuk dateng. Yes. Gue minta dibeliin dong. Lo Kan nggak ada, mungkin lo lah, nggak ada gila, minta siapa itu. gue. Benar. Iya. Justru semesta melihat, wah ini anak Ya. konsisten. Lewat Gute ngasih alat 1936 cuy. Itu menurut gue spesial banget sih. Buat gue iya, gak Ya tahu sih iyalah. buat orang lain. Buat gue juga. Sih, ya. Itu kalau kayak menurut nerima gue keris gila tadi, sih. gue Iya, kenapa sumpah sih. Iyalah. Kayak terima keris sih. Iyalah lu dari Empu Gandring nih, wah gawat tuh cuy. Oke Windy, thank you banget ya. Sama-sama, makasih udah diundang. Akhirnya kita ngobrol. Kalau ada yang Instagram di Classic House aja. Ya gue ada personal project atas nama gue itu, tapi ya itu kerjaannya anu-anu lah. Tapi boleh di follow dong. Ya boleh. Bisa berkomunikasi di sana. Bisa. Jadi teman-teman bisa cek di Instagramnya ada Classic House. Itu SC2 pakai K depannya Classic House ya. Itu ada misalnya kalau mau ada undangan, kolaborasi atau mungkin kalian mau bikin sesuatu project boleh banget. Itu Bisa. dikontak. Dan juga ada di Windy Stadia itu di Instagram juga pribadi ya. Itu bisa di follow. Itu project-project di luar Nah, itu. Artinya kalau mau melihat aktivitas dari sosok Windy ini bisa dicek di sana. Karena semua dipublish di sana kan ya. Informasi. Kalau gue lagi niat. Nah itu detailnya. Pokoknya follow aja. Nanti gue ngobrol lagi, gue mau closing dikit ya. Boleh. Pokoknya thank you banget Iya. udah hadir, udah ngobrol. Nanti
kita akan ngobrolin Classic House ke depannya. Siap. Teman-teman terima kasih udah ngobrol, udah dengerin obrolan kita. Itu ada Classic House tadi kita ngobrolin, dan juga sosok Windy seperti apa yang menerima sebuah penghargaan dan juga alat musik ya, yang dimana itu tahun 1936, dan itu detailnya kalian bisa cek di Instagram karena itu cukup lumayan. Mungkin salah satu orang yang Indonesia yang benar-benar memfokuskan bermain di sana ya. Belum ditemukan lagi ya yang bisa main lebih dalam lagi ya. Setahu gue. Nah gitu, jadi detailnya cek aja di Instagram Classic House dan juga di Windy Setiadi. Jangan lupa teman-teman subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia, dan juga di Instagramnya follow mature.idn, dan juga di Spotify. Ada juga kita grup yang kita bisa share informasi, cek aja di Instagramnya Mature Indonesia. Terima kasih, thank you banget Windy, thank you ya, terima kasih.